Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan BGTK Provinsi Aceh, senang sekali kita bertemu lagi pada podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti pada edisi ke-12. Pada kali ini tentunya sangat spesial ya rekan BGTK Provinsi Aceh karena pada bulan ini adalah bulan guru di mana kita memperingati Hari Guru Nasional. Tema podcast kita pada edisi kali ini adalah wujudkan Indonesia kuat melalui guru hebat. Untuk membahas tema ini tentunya kita sangat berbahagia karena telah hadir bersama kita dua narasumber hebat kita. Dua narasumber ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu rekan BGTK Provinsi Aceh. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Khairul Zami. Beliau merupakan Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Aceh. Organisasi yang tentunya selama ini sangat gigih ya memperjuangkan profesionalisme dan kesejahteraan guru di seluruh Provinsi Aceh. Bagaimana Pak, selain menjadi Ketua IGI, kesibukan apa Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Fani undangannya nih dari BGTK. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan memang ada tugas tanggung jawab yang harus saya jalankan. Ini tugas utama di negara. Saat ini sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sukamakmur Ibu. Ya, sebagaimana ketahui sebagai PLT kepala sekolah juga mengajar, kita menjadi guru dan juga manage teman-teman bagaimana mengelola sekolah supaya tujuan visi misi sekolah itu bisa kita wujudkan bersama. Ya, luar biasa dedikasinya ya Pak ya. Baiklah kita sapa narasumber kedua kita yang telah hadir bersama kita, Ibu Heni Ekawati, SPD MPD. Beliau merupakan Kepala SLB Yapdi Kota Banda Aceh sekaligus Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional. Seorang pemimpin sekolah yang membuktikan bahwa transformasi pendidikan dimulai dari kepemimpinan yang berpihak pada guru. Selamat datang Bu Heni. Terima kasih Bu Fani. Ya kalau Bu Heni nih Pak Zami sering kita lihat ya Betul. warawiri di televisi ya, sangat sibuk sepertinya Pak Zami. Selain menjadi kepala sekolah Bu, apa nih kesibukan hari-harinya? Ya, terima kasih Bu Fani dan BGTK Aceh. Terima kasih dan ini adalah undangan yang sangat membanggakan bagi kami. Kesibukan saya selain dari PLT Kepala Sekolah juga, guru SMK Inklusi juga, dan sebagai GBI atau Juru Bahasa Isyarat untuk pemerintahan Aceh, mungkin yang disebutkan tadi Wirawiri di TV, yang kebetulan Humas Aceh sudah menggunakan video tersebut ya. Jadi kalau himne Aceh itu sudah ada yang harus membersamai dengan disabilitas tunarungu. Itu sih makna dari video yang ada saya itu. Iya, Masya Allah. Selamat datang ya Bapak Zami dan Bu Heni, terima kasih sudah Terima kasih meluangkan kembali. waktunya untuk hadir di podcast pada edisi kali ini. Rekan BGTK Provinsi Aceh, kita akan mulai nih membahas banyak hal terkait dengan guru hebat, sosok dari guru hebat ya Pak Zami ya. Menurut Pak Zami nih, apa makna dari guru hebat itu Pak? Ya, guru hebat yang paling utama mungkin punya komitmen ya. Komitmen menurut saya komitmen itu paling penting. Itu dasar daripada yang menggerakkan hati seorang guru. Kita bagi seorang guru komitmen itu dasar yang utama. Setelah ada komitmen tentu yang lain akan ngikut itu. Insya Allah empat kompetensi guru itu akan ikut beserta ketika ada komitmen yang tinggi. Tentu ada dedikasi di sana, ada kompetensi yang terus ditingkatkan. Tentu guru-guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan pendidikan yang maksimal, terhadap peserta didik yang berfokus dan berpijak kepada kebutuhan peserta didik itu sendiri, mereka akan lebih intens mengembangkan diri. Nah, saya kira guru-guru yang demikian guru-guru yang terbaik saya kira, karena hari ini di setiap daerah, setiap sekolah itu memiliki variasi dan problematika yang berbeda dan juga input yang berbeda. Tentu ketika guru memiliki komitmen yang tinggi, ini mereka akan menjadi pencari solusi selalu dan selalu meningkatkan kemampuan diri supaya dapat memberikan layanan terbaik. Saya kira demikian Ibu Fani. Betul-betul guru hebat ya Iya. Pak ya. Kalau menurut Bu Heni nih Bu, bagaimana mendukung guru agar tetap hebat ya? Terlebih guru di sekolah, Bu Heni adalah guru-guru yang sangat hebat tentunya karena harus menghadapi anak berkebutuhan Hebat. khusus ya Bu Heni ya. Iya benar. Baik, terima kasih Bu Fani. Kalau menurut saya guru yang hebat itu adalah guru yang mempunyai komitmen yang tinggi, guru yang mempunyai niat yang dengan nawaitunya itu dengan bismillah,
Karena lillah dan insya Allah akan pasti jadi alhamdulillah. Terlebih di SLB itu, di SLB Yapdi lagi, SLB Yapdi itu baru berdiri setahun lebih. Jadi saya baru membersamai guru, mahasiswa yang baru wisuda, yang masih hot-hotnya menggali potensi diri, di mana guru-guru yang di saya itu bukan lulusan PLB, tapi mereka mampu membersamai anak-anak disabilitas. Karena awal masuk dengan kita sudah membuat komitmen perjanjian kerja di mana mengajar itu harus dengan hati, dengan rasa cinta, kasih sayang. Mereka anak-anak disabilitas bukan untuk dikasihani, tapi diberikan kasih sayang, perhatian yang loyal kepada mereka agar match pembelajaran di sekolah, mood anaknya juga berjalan, gurunya juga bisa membersamai anak-anak disabilitas. Bentuk dukungan apa Bu yang sudah Ibu berikan Bu? Kalau bentuk dukungan, jadi setiap guru yang datang ke saya itu karena memang mereka itu bukan alumni pendidikan luar biasa, jadi saya tugasnya bukan hanya sebagai kepala sekolah memanage sekolah, tapi saya sebagai pembimbing, pengajar, dan kadang narasumbernya guru gitu. Jadi guru-guru terlebih kalau untuk hambatan tunagrahita itu kita hanya lihat lewat visual atau kita mengarahkan, oh kalau anaknya begini ya menghadapinya, kalau begini. Tapi kalau yang anak tunarungu saya harus membersamai mereka bagaimana mengisyaratkannya gitu. Jadi kalau tidak saya mengajarkan guru itu berisyarat, anak tidak akan paham apa yang disampaikan, sehingga tidak ada terjadinya interaksi pembelajaran yang menimbulkan semangat anak-anak. Jadi saya itu sebagai pendamping, sebagai leader juga semuanya merangkup kalau di SLB itu. Tapi alhamdulillah setahun sudah berjalan di SLB, guru-guru sebagian besarnya sudah mampu berisyarat ya meski belum semaksimal mungkin. Jadi setiap hari upacara itu di hari Senin kita sudah melibatkan juga, jadi disabilitas tunarungu itu ikut dibersamai, artinya Indonesia Rayanya sudah dengan isyarat, Pancasilanya juga sudah dengan isyarat, jadi mereka paham apa sih yang disampaikan oleh orang saat dia harus mengikuti upacara gitu. Ya perlahan insya Allah pelan-pelan juga guru-guru di SLB akan bisa paham dengan segalanya bagaimana untuk membersamai anak-anak disabilitas. Ya, tentunya sangat perlu penguatan ya Bu ya, karena memang beda ketunaan kan beda treatmentnya tadi ya Bu ya. Benar sekali. Ya. Pak Zami, Ikatan Guru Indonesia ini telah lama ya tentunya menjadi suara kolektif dari para pendidik seluruh Indonesia. Apa saja Pak langkah konkret IGI dalam mewujudkan ekosistem yang memungkinkan bagi guru yang agar menjadi guru-guru yang hebat gitu ya, dan bukan hanya bekerja keras tapi menjadi guru yang hebat tadi Benar. Pak. Baik, tadi menarik pertanyaannya, bagaimana menjadi gerak IGI ya, supaya menggerakkan bagaimana ekosistem itu sendiri. Di IGI ada tagline kami itu semboyannya sharing and growing together. Karena maknanya itu berbagi dan tumbuh bersama. Dari awal berakhirnya IGI itu memang berdasarkan dari kepedulian para guru bagaimana mengembangkan potensi, baik potensi diri dan juga potensi rekan-rekan sekitarnya. Itu yang muncul hari ini. Mungkin gerakan kolektif yang disebutkan tadi itu. Kita bagaimana berbagi. Mungkin Bu Heni punya kelebihan. Kita di dalam forum Ikatan Guru Indonesia itu kita memberikan pelatihan kepada teman-teman yang maaf cakap mungkin keahlian Bu Heni tidak diketahui oleh kawan lain. Dan ada kawan lain yang memiliki kemampuan yang lebih di situ berbagi. Nah itu gerakan kolektif kita. Dan sudah berjalan dan memang fokus kita di IGI itu sangat kentara itu di bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Maka gerak IGI hari ini sebagaimana amanah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bahwa salah satu peran organisasi profesi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi daripada anggotanya. Selain juga ada advokasi dan lain sebagainya. Namun IGI lebih concern pada peningkatan mutu guru. Kita ingin terlibat aktif di dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Di sini gerak kita lebih praktis ya, langsung tidak hanya bersuara menyampaikan gagasan, namun kita melakukan action langsung ke dunia nyata. Dan hampir 16 tahun ini insya Allah tanggal 26 ulang tahun HUT Ikatan Guru Indonesia, dan alhamdulillah kita sudah menjadi remaja kalau umur 16 tahun. Dan kiprah IGI sudah diakui dan teman-teman sangat terbantu dengan adanya forum-forum diskusi, forum-forum yang dilakukan oleh IGI dan juga pelatihan workshop yang membantu para guru untuk terampil mengajar. Yang dilatih oleh IGI sebenarnya sangat sederhana.
hal-hal yang memang praktis digunakan oleh para guru, termasuk digitalisasi tadi. Banyak forum dan kanal-kanal yang dimiliki oleh IGI, baik Saku Sarnov, dan banyak lagi yang memang kanal-kanal itu mensupport kebutuhan daripada para guru untuk mensuplai pengetahuan dan skill mereka untuk mengajar di dalam kelas. Luar biasa ya Pak ya, berarti memang menjadi sumber belajar juga ya bagi Benar. seluruh guru gitu ya, termasuk guru di Provinsi Aceh. Bu Heni tadi sudah bercerita ya bagaimana ternyata guru-guru di sekolah di SLB Yapdi itu masih ada juga yang memang bukan linear dari jurusannya gitu ya Bu ya. Benar sekali. Untuk bagaimana Bu Ibu membuat sekolah ini menjadi tempat yang memang masih diinginkan oleh para ibu guru tadi nih. Kan berhubung bukan enggak linear ya Pak ya, Iya. masih bisa berpaling ke sekolah yang lain gitu. Tapi bagaimana nih apa yang sudah Ibu lakukan sehingga guru-gurunya ini masih tetap mau terus berkembang di sekolah menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus tadi Bu? Baik, ya memang pada dasarnya gurunya banting setir karena itu pengalaman seperti saya yang saya alami 23 tahun silam. Saya juga sama seperti mereka, bukan basic pendidikan luar biasa, tapi mencoba untuk melangkah ke dunia luar biasa. Tapi karena itu tadi komitmen kerja kita dilakukan dengan bismillah karena lillah, dan insya Allah pasti jadi alhamdulillah. Yakin dan percayalah akan itu semua karena saya sudah merasakan. Jadi bukan hanya mengucapkan tapi sudah merasakan dari satu langkah, 2 langkah, 3 langkah dan sampai saat ini yang saya rasakan gitu. Jadi kebetahan guru alhamdulillah 1 tahun lebih sudah, artinya saya selalu memantau beliau meski dengan begini ya, saya nggak sekolah dulu hari ini karena kondisi yang jauh. Tapi saya bisa memantau grup dan saya yakin dan percaya guru-gurunya juga sudah bekerja dengan hal yang kita tanamkan gitu. Jadi kenapa guru itu bisa betah yang pada dasarnya kita lakukan mereka itu bukan seperti bawahan, tapi sebagai rekan, sebagai sahabat dan ada saatnya di mana mereka itu adalah kolega kerja, ada saatnya di mana beliau adalah mereka itu adalah sahabat, partner, bahkan keluarga kita. Karena kebanyakan di saya itu guru-gurunya muda-muda, masih gadis-gadis, bahkan yang rela merantau ke Banda Aceh ngekos demi ngajar di SLB Yapdi. Saya udah juga bisa sampaikan, kalian kok betah ya, ini kan kalian anak kos gitu dengan keterbatasan yang dana insentif yang kita berikan. Tapi karena itu tadi mereka sudah mulai mencintai anak-anak mungkin. Dan pada alhamdulillahnya sekarang guru-guru saya itu semua sudah merasakan PPG dan insya Allah akan menjadi guru yang profesional juga. Tambah semangat belajarnya Bu ya. Insya Allah, ya itu tadi ya. Jadi saya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada mereka karena yang hadir di SLB saya itu bermacam karakteristik, beragam umur dan beragam ketunaan atau hambatannya. Jadi tidak bisa saya satukan 5 orang siswa, 1 guru, enggak bisa. Karena apa yang datang itu usia berbeda, hambatan berbeda, karakteristik berbeda dan lain sebagainya. Jadi guru itu memegang, jadi kelihatan rame kalau di saya gurunya. Jadi kalau dia yang low vision atau masih ada sisa penglihatan di usia yang 4 tahun maka saya kasih dengan 1 guru. Nah di situ saya masih mendidik, mengajar gurunya juga dari awal sampai alhamdulillah hari ini guru-gurunya sudah mampu braille, sudah bisa membaca menggunakan reglet dan untuk braille Al-Quran dan menyanyi. Karena pada dasar usia begitu dia hanya masih bermain sama seperti sekolah umum lainnya. Dan kalau yang tunarungu juga sudah saya bimbing untuk bagaimana bisa berisyarat. Kalau yang tunagrahita kita ajarkan untuk bagaimana dia merawat diri atau dia bisa mandiri untuk pribadi diri dulu. Karena mohon maaf awal datang ke sekolah kita itu pakaikan sepatu sendiri nggak bisa, udah kelas 5 SD. Jadi itulah tanggung jawab kami di sana. Yang autis malah lebih luar biasa. Awal datang banting tas, lari keliling-keliling, lempar-lempar ke sana kemari. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa duduk tenang, sudah ada fokus melihat pandangan untuk gurunya minimal sudah ada. Dan itulah dia disabilitas. Jadi dia karena itu yang pertama dia lihat, yang guru lain tuh bukan dianggap guru sama dia. Jadi itu aja harus gurunya. Ya tapi itu dia. Jadi istilahnya kalau di saya karena sudah 1 tahun berjalan lebih, jadi gurunya juga ikutan naik kelas. Karena apa? Untuk menyamakan persepsi, untuk menyatukan kenyamanan dan ketenangan anak disabilitas sama guru itu sulit sekali. Jangankan disabilitas, anak
normal aja rasanya untuk menyamakan persepsi itu butuh waktu dan proses. Nah, apalagi di kami kan. Jadi harus kita sesuaikan dan mungkin itu yang giat-giat itu yang selalu saya berikan masukan, saya berikan support dan semangat kepada guru-guru. Ya itu tadi, jadi alhamdulillah sampai hari ini guru-gurunya betah, guru-gurunya bukan, karena komit saya begini, tidak ada seorang guru itu yang kaya raya, enggak. Tapi apa, hatinya yang penting senang, happy membersamai anak-anak, jadi kelihatan gitu. Makanya kalau guru di SLB itu begitu masuk pagar sekolah, hilangkan dulu hal-hal problem di rumah itu, hilangkan, jauhkan, tinggalkan, hadapilah anak-anak kita yang disabilitas. Jadi pagi-pagi itu nyalamin siswa dengan menyapa, senyum sapa. Jadi 5S itu kita memang jalan, senyum sapa, salam, santun itu memang harus kita jalankan. Baru kita awali dengan seperti sekolah umum, membaca doa dan kita bercerita dari hati ke hati. Ini konon hari Senin ya. Jadi kita bercerita, kemarin kamu kemana, main apa. Jadi kita bercerita itu dulu. Jadi di SLB itu bukan mengejar materi, mohon maaf. Jadi kalau di sekolah umum pastinya kita kan fokus di materi. Tapi kalau di SLB kita mengejar kenyamanan, itu yang utama, kenyamanan. Kalau nggak nyaman ya gimana mau bisa belajar. Coba kalau anak autisnya masih tantrum, masih lari-lari gitu. Jadi kenyamanan, terus pemahaman, baru untuk pembelajarannya. Jadi punya tahap nih. Jadi sampai jam 12, setengah 1 itu kami hanya sedikit materi, tapi apa? Penuh dengan pemahaman, apa yang diberikan hari ini ada efeknya atau ada manfaatnya. Jadi saat ditanyakan orang tua, hari ini kamu belajar apa? Saya paling gak mau nerima kalau anaknya geleng kepala, artinya gak tahu gitu. Betapa kecewanya kita ya. Jangankan kita, kalau anak kita di umum aja, kalau kita tanya hari ini belajar apa, nak? Gak ada, cuma main-main, atau dia geleng kepala, sakit ya hati kita. Gimana dengan anak disabilitas yang penuh dengan perjuangan orang tua, mulai dari merayu, mulai dari membenahi sekolah. Kalau di sekolah itu nihil yang didapatkan. Jadi paling tidak dia paham. Ada tadi sedikit menulis ini, misalnya cerita tentang apa hari ini, daun itu warna apa gitu. Jadi semua biologi, jadi IPAS itu mencakup jadi kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau di SLB sih gitu Bu Pan. Jadi memang untuk peningkatan kompetensi guru ini memang harus terus ya Bapak Ibu ya, kita harus kita sediakan gitu juga gitu ya untuk peningkatan kompetensi. Mungkin nanti juga kami akan bertanya apa nih harapan dari Bapak Ibu ya agar nanti pendidikan kita jauh lebih maju. Indonesia kuat dimulai dari kelas ya, sering kita dengar ya Bapak Ibu ya untuk narasi ini. Di mana pendidikan adalah pondasi bangsa, tapi bagaimana kita menghubungkan dari peran seorang guru di kelas dengan visi Indonesia Emas tahun 2024. Saya bertanya nih ke Pak Zami nih, bagaimana Pak organisasi guru bisa menjadi jembatan antara kebijakan dari nasional dan praktik di lapangan? Baik, tentu untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ya, tentu peran strategis dari organisasi profesi guru itu sangat penting, menjembatani harapan visi pemerintah, target untuk Indonesia Emas, dan tentu di sana kita akan terjadi itu ledakan populasi generasi yang produktif ya. Tentu peran organisasi profesi guru di hari ini bagaimana memantapkan peran guru itu sendiri secara tugas yang bersama profesionalismenya, kemudian terkait tentang kemampuan pedagogisnya juga, kepribadiannya, memastikan teman-teman guru ini sejalan dengan kode etik yang sudah ada. Lebih rinci lagi, bagaimana membantu para guru memfasilitasi mereka dengan kebijakan-kebijakan baru yang ada di pemerintahan, khususnya di bagian pendidikan, di Daksmen itu kita memberikan edukasi, informasi-informasi baru. Bagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa peran IGI paling signifikan itu memberikan pelatihan kepada guru, peningkatan kompetensi guru. Ini adalah ruh ya. Bagaimana tadi Bu Fani sampaikan bahwa menciptakan kesiapan itu harus di ruang-ruang kelas. Tentu di ruang-ruang kelas itu yang menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah guru. Jika insya Allah guru itu mumpuni, beliau punya komitmen tadi, kemudian memiliki kapasitas yang baik, kesiapan dalam mentransfer knowledge dan juga mentransfer value, nilai-nilai itu,
dan insya Allah itu akan sangat baik. Nah, peran Orprof itu di sana tadi bagaimana memfasilitasi teman-teman guru supaya tidak ada kesenjangan antara visi harapan pemerintah dengan ada kebijakan turunannya itu bisa tersampaikan segera kepada para guru. Di Ikatan Guru Indonesia kita sangat rutin melakukan baik pelatihan luring dan daring terkait dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebijakan. Bahkan hari ini secara sporadis di PD-PD IG di seluruh kabupaten kota juga sangat aktif melaksanakan pelatihan-pelatihan yang kekinian, karena kita juga punya kanal nasional yang kita bisa gunakan tadi yang saya sampaikan di awal, yang update informasi itu sangat cepat. Dan maaf cakap hari ini saya rasa pelopor utama pelaksanaan kegiatan pelatihan guru itu IG. Kemudian mungkin pemerintah kami mengadopsi gaya IG bagaimana pelatihan daring. Kami melakukan daring itu sudah jauh sebelum pandemi untuk pelatihan daring. Maka ini cikal bakal. Saya sampaikan tadi kesiapan guru itu, saya sedikit cerita tentang bagaimana pandemi itu terjadi. Ketika pandemi terjadi, teman-teman yang bergabung dengan IG sudah siap dengan kondisi itu. Karena kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, bagaimana menggunakan Google Meet, bagaimana menggunakan Gmeet, bagaimana menggunakan Webex. Kita dulu lebih menggunakan Webex untuk pembelajaran daring. Kemudian untuk penggunaan teknologi itu teman-teman sudah lebih mumpuni. Terjadi lompatan revolusi ya teknologi ketika COVID-19 terjadi kemarin itu. Teman-teman yang sudah terbiasa bergabung di komunitas Ikatan Guru Indonesia itu sudah siap ya Pak ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana peran Orprof itu menyiapkan. Demikian juga untuk 2045 mempersiapkan generasi emas nanti di sana. Peran strategis yang dilaksanakan Ikatan Guru Indonesia sebagai organisasi profesi guru yang diakui oleh undang-undang ialah mempersiapkan guru-guru itu, memfasilitasi mereka dengan kesiapan informasi dan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sejalan dengan visi dan langkah-langkah yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menuju ke arah sana. Saya rasa itu Bu Fani, apa yang kita lakukan hari ini, walaupun itu masih perlu ya penguatan bersama. Saya rasa untuk menggerakkan ini tidak hanya IG dan tidak hanya mungkin BGTK, ini perlu peran kita semua untuk mempersiapkan bonus demografi di 2045 ini. Memang kita harus siapkan. Tantangan hari ini luar biasa, butuh sinergisitas semua kita untuk mempersiapkan ini. Bagaimana guru juga jangan ditinggal sendiri di kelas, dalam artian peran guru itu harus disokong oleh lintas organisasi, lintas lembaga. Dalam artian kalau kita dulu pernah belajar terkait tentang segitiga emas pendidikan, masyarakat, pemerintah, orang tua, dan sekolah itu, sinergitas itu harus benar-benar utuh. Apalagi hari ini dinamika perkembangan teknologi, informasi, dan anak-anak hari ini guru tidak menjadi sumber ilmu lagi, namun bagaimana menjadi fasilitator, menjadi pengarah bahwa untuk memvalidasi bahwa ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, siswa-siswa dapatkan itu benar adanya. Maka kesiapan ini harus kita munculkan. Kesiapan peran organisasi di sini ya mempersiapkan anggotanya untuk benar-benar siap menjadi pemimpin pembelajaran di kelas-kelas. Saya sepakat dengan Bu Fani sampaikan tadi, bagaimana mempersiapkan bonus demografi itu dari ruang-ruang kelas. Ketika nanti ruang-ruang kelas akan bagus, saya sudah sampaikan di teman-teman, kebetulan tadi saya sampaikan juga saya sebagai PLT kepala sekolah. Mari sama-sama saya sampaikan kepada guru, kita siapkan sekolah ini sebagai miniatur masyarakat ideal. Bagaimana ekosistem itu terbentuk nantinya. Kalau ketika kita mulai dari yang kecil, kita berharap nanti ekosistem ini akan melebar. Dan anak-anak yang menjadi lulusan nanti ini akan membawa nilai-nilai baik yang ada di sekolah ini. Kita berharap itu yang terjadi. Jadi agen perubahan ya Pak ya, agar bonus demografinya benar-benar menjadi bonus tadi ya. Karena dekadensi moral sekarang kan sudah mulai bergeser, tapi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran itu yang menyenangkan ya, mulai dari sekolah kita ya Bapak ya. Bu Heni, bagaimana Bu sekolah bisa menanamkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan Bu melalui guru-guru hebat? Jiwa kepemimpinan mungkin tidak jauh seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua IG tadi.
Mereka guru-guru itu memang garda terdepan kalau di sekolah-sekolah itu terlebih di ruang kelas gitu. Kembali lagi yang kita hadapi adalah anak-anak yang mempunyai hambatan gitu. Jadi maju mundurnya kualitas dari sebuah pendidikan atau lembaga itu tergantung bagaimana guru mengayomi anak-anaknya gitu. Sejauh mana sih kami sebagai leader atau sebagai kepala sekolah memantau dari jam 8 sampai jam 12, nggak mungkin kami di satu kelas terus bagaimana. Nah, tapi apa bentuk kepercayaan, komitmen yang tinggi yang kita berikan dan kita beri kepercayaan, dia harus melakukan jadi garda terdepan di dalam kelasnya sehingga proses pembelajaran itu memang menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi sekarang pembelajaran PM itu memang sedang booming-boomingnya ya. Jadi memang guru-guru itu kita berikan ruang dan waktu serta kepercayaan yang maksimal. Jadi dia bisa mencerminkan bagaimana dia menjadi guru favorit gitu. Apalagi kalau anak disabilitas, kalau dia tidak senang sama guru tersebut, nggak usah harap deh pembelajaran Langsung itu kelihatan berjalan. ya Bu ya. Langsung dengan mimik, dengan gaya, dengan aksi, dengan tangisan dan lain sebagainya itu bercampur. Jadi yang memang tidak ada kenyamanan. Tapi kalau dia memang dirindukan, jadi saya selalu menanamkan gini, mohon maaf ya tanda petik, bukan saya berarti mau menyombongkan diri. Kalau saya datang ini saya telat nih, nanti saya ke sekolah. Begitu siswa-siswa kita melihat kita lagi datang gitu, kita telat gitu. Mereka dari mainnya lari mengejar kita hanya untuk bersalaman memeluk kita sejenak gitu. Jadi saya tanamkan itu kepada guru-guru, jadilah kita orang yang dirindukan oleh anak-anak disabilitas gitu. Jadi menyatukan hati mereka itu bukan hal yang gampang. Memisahkan antara kita dan mereka juga bukan hal yang gampang. Jadi kalau sudah terjadinya interaksi saling menyatu, kita itu akan dikangenin. Ini kemarin saya seminggu kegiatan bolak-balik di hotel, ada yang PC, ada yang WA terbalak-balik, mana ibu nggak datang, Udah nggak kecarian nampak, ya Bu ya. kecarian. Jadi padahal bukan saya kan yang ngajar di kelas, tapi apa hal yang kita berikan kepada mereka, kasih sayang yang kita berikan itu memang harus dengan tulus gitu. Jadi nggak usah, kalau di SLB itu nggak boleh kita itu bermanipulasi gitu, nggak ada KW-KWan, tapi memang harus yang asli-aslinya gitu. Jadi memang harus benar-benar dengan hati ya mengajar mereka. Jadi kembali lagi kalau di kelas itu terjadinya proses pembelajaran yang maksimal, berhasilnya seorang guru, berhasilnya sebuah pembelajaran itu harus dikembalikan kepada gurunya. Bagaimana guru memahami karakteristik dulu si anak, bagaimana guru memahami dengan pemahaman si anak, baru nyambung. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, materi itu hal kedua, tapi pemahaman, kenyamanan dan selain sebagainya itu sosialnya, bagaimana dia dengan teman itu ya adalah yang utama kalau di SLB. Nah, Luar biasa pembahasan kita pada edisi kali ini. Sebelum kita tutup, kami ingin minta pesan dari Bapak dan Ibu. Jika boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh guru di Indonesia untuk Hari Guru Nasional tahun ini apa? Dari Bapak nih apa yang akan disampaikan? Saya mewakili teman-teman dan pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Aceh mengajak para teman-teman guru di seluruh Aceh, mari sama-sama kita terus berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk para siswa kita, mulai dari hati, insya Allah ilmu itu akan sampai ke hati, dan terus semangat, dan juga tentu harapan juga sebagai ketua IGI Provinsi Aceh kepada stakeholder dapat memperhatikan benar-benar terkait tentang kebutuhan para guru, baik itu terkait tunjangan ataupun peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh para guru. Karena sebagaimana kita ketahui, guru itu adalah agen perubahan dan kunci keberhasilan daripada bangsa ini nantinya. Untuk rekan-rekan stakeholder, mudah-mudahan ke depan terus berkolaborasi. Tentu kerja peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan bersama dan kolaboratif. Ya, terima kasih Pak Zami. Bu Heni, bagaimana nih Bu pesan untuk seluruh guru kita? ya, pesan saya kepada seluruh guru-guru di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya, terspesial di guru-guru disabilitas SLB di seluruh Aceh dan Indonesia. Mari kita terus bersinergi membersamai anak-anak istimewa dengan karakteristik yang berbeda,
namun dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia, mereka juga ikut bahagia dengan senantiasa kita akan bisa membersamainya selalu. Dan teruslah kita menjaga komitmen tinggi untuk integritas yang tinggi dalam bekerja, dalam membersamai disabilitas. Yakin dan percayalah mereka juga mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang tidak kalah dengan anak-anak di luar sana. Dan anak-anak pada umumnya mereka juga punya kemampuan, mereka juga punya kelebihan. Bagaimana tergantung kita, bagaimana untuk menggali potensi diri mereka. Karena saya yakin dan percaya Allah itu selalu memberikan kelebihan kepada umatnya, hanya mungkin kita belum tahu bagaimana cara menggalinya dan belum tahu potensi dari mana yang kita dapatkan untuk mereka. Mari guru-guru hebat di Indonesia semua, guru-guru sekolah reguler dan sekolah disabilitas, kita bekerja dengan hati, berkolaborasi, terus memajukan pendidikan di Indonesia, mengikuti aturan-aturan dengan komitmen kerja. Kita semua bisa, insya Allah pasti akan menjadi Indonesia yang berjaya. Ya, terakhir nih Bu Heni, harapan untuk BGTK Provinsi Aceh dalam pengembangan kompetensi guru apa Bu Heni? Ya, harapan saya untuk BGTK Aceh semoga semakin sukses terus selalu dalam membersamai guru-guru di Aceh. Saya yakin dan percaya BGTK ini adalah merupakan lembaga terdepan selalu untuk membersamai guru-guru. Ini terlebih lagi sudah memberangkatkan GTK berprestasi ke nasional. Insya Allah kami mendoakan semoga teman-teman di sana sedang berjuang akan membawa harum nama Aceh untuk kesekian kalinya. Jadi ingat memori-memori 2019 saya. Insya Allah juga ke depannya terus kegiatan-kegiatan ini semakin membahana di BGTK, dan untuk SMA, SMK dan SLB juga pasti akan membersamai BGTK Aceh selalu. Terima kasih untuk BGTK Aceh yang luar biasa. Terima kasih Bu Heni untuk semangatnya. Gimana Pak Zami? Ya, pesan untuk teman-teman di BGTK, saya sebelumnya apresiasi dulu nih apa yang sudah dilakukan oleh BGTK dalam rangka Bulan Guru ini, sudah melaksanakan apresiasi kepada para guru dari jenjang SD, SMP dan SMA ya, SMK juga. Ini bentuk penghargaan yang luar biasa yang jadi stimulus ya bagi teman-teman guru untuk terus berimprovisasi dan juga meningkatkan layanan pendidikannya dan juga melakukan praktik-praktik baik. Saya berharap ke depan praktik ini terus dilakukan dan juga dicari formula-formula yang lain yang juga bisa menstimulus teman-teman guru ini untuk terus melakukan layanan terbaik. Juga mungkin silakan nanti harapan bisa dilaksanakan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh guru dan juga tendik ini, mungkin tendik juga di bawah BGTK ya. Mudah-mudahan baik itu di bagian pengelolaan keuangan, kemudian administrasi juga jangan dilupakan karena mereka bagian dari suksesornya pendidikan kita. Mungkin terus berjaya BGTK Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Pak Ahmadi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kolaborasi solid ini tidak sampai di sini saja. Kita mudah-mudahan masih panjang untuk ya mempersiapkan tadi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih Pak Zami, Bu Heni ya atas kehadirannya, semangatnya dan dedikasi yang sangat luar biasa yang terus menginspirasi kita semua. Kalau rasanya waktunya nggak cukup nih untuk membahas ya Pak ya bagaimana seluruh dedikasi dari seluruh guru kita. Tetapi mungkin ada di sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Rekan BGTK Provinsi Aceh, mari kita ingat bahwa guru bukan hanya pengajar, mereka adalah arsitek dari peradaban ya, di mana di Hari Guru Nasional ini jangan hanya ucapkan terima kasih tapi terus beri dukungan kepada seluruh guru kita dengan kebijakan yang adil, ruang untuk tumbuh dan pengakuan atas peran strategis dari seluruh guru di Indonesia. Karena Indonesia kuat dimulai dari kelas yang dipimpin oleh guru hebat kita. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini ke guru-guru hebat di hidupmu.
Sampai jumpa di edisi berikutnya di Ngopi Sangar, Ngobrol Pintar, Saling Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi